Habib Rizik dan Soekarno adalah dua tokoh beda zaman. Namun, keduanya memiliki kesamaan karakteristik dalam hal memimpin kelompoknya tersebut. Jika Presiden Soekarno memimpin Indonesia dalam hal mewujudkan kemerdekaan, maka Habib Rizik memimpin umatnya dalam hal mewujudkan nahi mungkar. Memang banyak perbedaan di antara keduanya. Yang mendasar pada perbedaan tersebut adalah Insinyur Soekarno mewujudkan nasionalisme Indonesia, sedangkan Habib Rizik lebih menekankan pendekatan agama dalam bernegara. Kontroversi merupakan hal yang biasa dalam bermasyarakat kita. Namun, selayaknya kita sebagai masyarakat bisa melihat keberagaman tersebut sebagai saling melengkapi. Dalam hal bernegara untuk mewujudkan persatuan Indonesia yang sesungguhnya. Perbedaan bukanlah pemecah belah bangsa, karena memang dasar negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah kesamaan sifat-sifat Bung Karno yang secara kebetulan sifat-sifat tersebut menurun kepada sang Habib Rizik sebagai imam besar Front Pembela Islam Indonesia. Bung Karno adalah pemimpin yang sangat tegas. Sebagai pemimpin kemerdekaan, beliau mencontohkan bahwa ketegasan itu penting di dalam melaksanakan amanat untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan beliau dalam setiap rencana harus dijalankan dengan matang. Walaupun ditentang oleh teman-temannya, Bung Karno pantang mundur dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan. Yang pada akhirnya karena ketegasan beliau tersebut, Indonesia mampu mencapai kemerdekaan. Sama halnya seperti Bung Karno, Habib Rizik memiliki sifat ketegasan yang sama, di mana beliau sangat keras dalam memimpin kelompoknya, dalam hal untuk menegakkan apa yang dianggap benar oleh organisasinya tersebut, yang pada akhirnya membuat FPI sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan pengikut yang sangat banyak. Sifat yang kedua adalah Bung Karno yang sangat cinta dengan rakyatnya. Hal itu ditandai dengan tiada henti beliau berjuang untuk mengentaskan penjajahan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Sama halnya dengan Habib Rizik, bedanya beliau sangat cinta kepada para pengikutnya. Apapun diperjuangkan oleh sang Habib untuk menegakkan dan membela setiap masalah yang dihadapi oleh anggotanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sifat yang ketiga adalah seorang leader yang tangguh. Jika berbicara masalah leader tidak akan terlepas dari sosok Soekarno. Dia mampu memimpin Indonesia ke arah kemerdekaan yang memang dicita-citakan jauh-jauh hari. Soekarno juga membuktikan sebagai pemimpin yang tangguh dalam koordinasi pecahan-pecahan perjuangan yang pada waktu itu belum tersatukan. Begitu juga dengan Habib Rizik yang mampu menyatukan pendukung-pendukungnya yang sangat luas di seluruh Indonesia untuk menegakkan satu kalimat, amal ma'ruf nahi mungkar. Beliau menunjukkan kepemimpinan yang sangat tangguh dalam memimpin massa yang sangat besar. Dan hampir setiap peristiwa politik yang ada di Indonesia pasti akan ada campur tangan beliau, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat adalah pantang menyerah. Mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan sesuatu hal yang mudah. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang menguasai Indonesia menghalang-halangi untuk terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, Soekarno tidak pernah menyerah sampai titik darah penghabisan, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kemerdekaan tersebut. Sama halnya seperti Soekarno, Habib Rizik memiliki semangat yang sama ketika ormasnya diotak-atik sana-sini dan dianggap tidak Pancasila. Beliau tidak pernah menyerah. Walaupun diancam untuk dibubarkan, beliau terus maju untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan di dalam organisasi Front Pembela Islam.
Yang kelima adalah tidak takut penguasa. Insinyur Soekarno merupakan pemimpin yang tidak pernah takut dengan penguasa. Walaupun dia diasingkan, dipenjara, jauh dari mana-mana, namun hal tersebut tidak pernah membuat Soekarno berhenti untuk berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Sama halnya dengan Soekarno, Habib Rizik memiliki karakter yang mirip, di mana dia tidak takut dengan penguasa dan dia juga pernah dipenjara. Namun, dia tidak pernah berhenti dalam mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan. Sampai dengan detik ini beliau masih terus berjuang mewujudkan yang memang menjadi keinginan dan cita-cita organisasi Front Pembela Islam, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kembali ke diri kita, tinggal bagaimana kita bijak bersikap, yang pada akhirnya kebijaksanaan tersebut yang akan menuntun kita ke arah yang jauh lebih bagus atau ke arah yang sebaliknya. Sampai jumpa di edisi Micin In berikutnya.